Assalamualaikum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga di masa pandemi kali ini semuanya pada baik-baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat mengerjakan tugas dengan semangat. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah merupakan gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil penelitian yang disajikan karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. 1. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu atau profesional yang bersifat karya ilmiah tinggi. Tujuan karya ilmiah yaitu 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Poster ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. 4. Untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan yang dibuat oleh siswa setelah mendapatkan pengetahuan. Selain itu juga untuk melatih keterampilan dasar melakukan penelitian. Ciri-cirinya: 1. Reproduktif, 2. Tidak ambigu, 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif, 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat, 5. Menggunakan kaidah keilmuan, 6. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, itu ciri-cirinya. Selanjutnya ada macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Makalah. Ya, di sini akan menjelaskan apa itu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan sebagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Jadi gitu teman-teman. Yang kedua, ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif membuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Gitu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Gitu. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan ini berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang diterbitkan sebelumnya. Nah,
Selanjutnya ada 4 kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun bedanya dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam setara, dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri. Strukturnya ada 1. Pendahuluan, 2. Isi dan pembahasan, 3. Ada kesimpulan. Nah, mau saya jelaskan pendahuluan gimana. Pendahuluan adalah bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Jadi gitu ya. Nomor 2, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan adalah bagian kesimpulan, berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Mungkin cukup sekian sebuah presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, dan semua manusia itu tidak luput dari semua kesalahan. Mohon koreksinya Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.